sahabat Giba TV, bertemu lagi dengan saya Bella dalam acara Ngosan, ngobrol santai tentang kesehatan. Oke, jadi kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang terhits di acara Ngosan kita. Siapa lagi? Tidak lain juga bukan adalah Bapak Ardi Setiaraharja. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam Mbak Bella. Nah, gimana kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah lama baik. Ya kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Iya. Nggak bosan kan Pak Ardi? Enggak. Enggak, oke. Langsung aja nih Pak Ardi. Untuk hari ini nih kita mau membahas tentang topik apa nih Pak Ardi? Mungkin yang saya akan bahas ini tentang bentuk sediaan ya, bentuk sediaan dan rute pemberian sediaan farmasi. Bentuk sediaan ya. Ini maksudnya yang seperti apa nih Pak Ardi? Nah, bentuk sediaan itu macam-macam. Ada tablet, ada kapsul, ada salep, ada cairan, larutan, dan sebagainya. Itu banyak sekali macamnya. Oke, banyak banget ya. Iya. Dan rutenya itu berbeda-beda untuk pemberiannya. Oke, jadi yang ini adalah bermacam-macam obat dan cara pemakaiannya gitu ya Pak Iya, Ardi, betul. ya. Untuk kesempatan yang sekarang ini, Pak Ardi mau menjelaskan yang tentang apa dulu nih? Mungkin tentang untuk bentuk sediaan tablet dan kapsul ya, mungkin itu bisa. Kenapa? Kebanyakan misalkan ada kejadian misalkan ada anak-anak umur sekitar 2 tahun atau di bawah 2 tahun yang susah minum obat, yang setiap kali misalkan kalau anak tersebut sakit demam, itu kan sama praktisi dokter dikasih penurun panas ya, otomatis. Nah, itu bentuknya biasanya sirup atau tablet, itu juga bisa tuh digerus. Nah, itu terkadang sama anak tersebut dimuntahkan. Iya. Nah, dimuntahkan. Iya, biasanya kalau anak-anak itu sering memuntahkan. Nah, kalau dimuntahkan untuk sekali 2 kali sih enggak apa-apa. Kalau setiap kali minum obat itu selalu dimuntahkan, itu efek terapinya itu tidak akan tercapai. Jadi anak tersebut masih tetap demam. Iya, jadi kayak ya otomatis ya nggak masuk lah ya, ya. Tidak memberikan efek. Nah, kebetulan di farmasi itu diajarkan juga untuk membuat sediaan-sediaan lain seperti yang berhubungan dengan ini, seperti suppositoria. Jadi ada teknologi yang mengembangkan penurun panas itu bisa dimasukkan melalui dubur, dan itu memberikan efek antipiretik, penurun panas seperti jadi itu. Selain itu ya, selain yang diminum lewat oral, juga bisa melalui dari dubur, iya betul. Gitu. Ada lagi Pak Ardi? Nah ya, untuk sediaan kapsul itu juga ada teknologi sendiri. Misalkan pernah ngelihat kapsul yang di dalamnya ada butiran-butiran kecil. Nah itu ada kayak transparan gitu ya? Ya, kapsul transparan biasanya ada butiran-butiran kecil. Itu biasanya ditujukan untuk lepas lambat. Jadi lepas lambat itu misalkan di kapsul tersebut memiliki kandungan 500 mg atau berapa. Nah, itu akan diabsorpsi di pencernaan. Nah, itu dilepaskan secara perlahan. Jadi dilepaskan secara perlahan, jadi nanti menimbulkan efek sampai beberapa waktu tertentu. Seperti itu. Jadi kalimatnya jadinya tidak secepat obat lain gitu ya? Jadi kayak semua penyerapannya tidak secepat yang lain. Untuk sediaan yang melalui mulut memang sih tidak secepat pemberian melalui injeksi. Jadi ya mungkin kalau misalkan di rumah sakit itu biasanya rata-rata pemberiannya secara injeksi, soalnya dibutuhkan onset yang cepat. Gitu. Kayak seumpama ada contoh nih Pak Ardi ya, kan kita biasanya minum kapsul ya namanya tadi ya, yang biasanya bisa dibuka. Nah, boleh nggak sih sebenarnya kita minum tuh, kadang kan ada yang bilang, waduh ini plastiknya berbahaya atau apa gitu. Sebenarnya gimana itu Pak Ardi? Itu tergantung dari tujuan penggunaannya sih sebenarnya. Kalau misalkan tidak ada desain khusus kayak SR, itu namanya sustain release, atau kapsul yang soft gel atau apa, itu bisa dibuka. Cuman ya
sebenarnya tujuan dari penggunaan kapsul itu untuk menutupi rasa yang tidak enak dari obat tersebut. Jadi kalau misalkan sahabat Kuba TV bisa tahan dengan rasa yang tidak enak, it's okay, tidak apa-apa. Berarti sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah, kecuali ya untuk kapsul-kapsul yang dibuat untuk tujuan khusus kayak omeprazol itu kan memang harus dikapsul. Ada kayak antibiotik, Clanex itu Amoxiclav, nah itu nggak boleh dibuka kapsulnya. Harusnya. Iya harus. Kapsulnya gitu ya. Oke, saya tanya terakhir nih Pak Ardi. Dari sediaan ya, ada yang kayak kapsul tadi, ada yang digerus, bukan gitu, sama yang sirup. Sebenarnya apakah keefektivitasnya itu sama atau gimana Pak Ardi? Kalau efektivitas itu sebenarnya sama. Setiap satu misalkan paracetamol tablet sama sirup itu sama, tapi untuk pemberian cara kerja onsetnya itu berbeda. Misalkan kalau pemberian tablet itu biasanya kan masuk mulut, nanti harus mengalami proses dari pencernaan sampai dia diserap, itu kan lama. Biasanya sih sejam 2 jam ya untuk memberikan efek. Nah, kalau sediaan injeksi atau sediaan infus paracetamol gitu. Nah, itu memberikan efek yang sangat cepat. Jadi kalau misalkan Sobat Kuba TV mempunyai alergi, itu memang lebih berbahaya yang sediaan infus injeksi. Soalnya karena memiliki efek cepat, jadi reaksi alerginya juga cepat. Jadi langsung kayak semua disuntikkan jadi langsung betul. Gitu ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau disampaikan Pak Ardi kepada sahabat Kuba TV? Untuk mengenai rute dan bentuk sediaan, Sobat Kuba TV mohon dicermati ya. Dan setiap membeli obat atau menggunakan obat, tolong ditanyakan ke apotekernya. Nah, itu bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara penyimpanannya. Itu sangat-sangat penting untuk tujuan keberhasilan dari terapi Anda sendiri. Oke, terima kasih ya Pak Ardi ya. Sama-sama. Sedikit info yang diberikan tapi sangat bermanfaat banget ya buat kita semua nih. Oke, mungkin cukup ya Pak Ardi ya. Terima kasih banyak udah mau kita undang lagi. Jangan bosan-bosan deh kalau mau kita undang lagi ya Pak ya. Siap. Oke, sahabat Kuba TV, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Ardi tentang sediaan obat. Buat sahabat Kuba TV nih, kalau ada yang mau tanya tentang masalah obat atau tanya apapun, boleh langsung silahkan komen aja di bawah. Nanti insya Allah akan kita jawab dan kita bahas untuk selanjutnya gitu ya. Jangan lupa untuk tetap follow dan subscribe sosial media kita di bawah ini ya, jangan lupa ya. Mungkin itu saja cukup dari kita. Jangan lupa sampai jumpa di ngosan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.